Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Kontreng. Nah, pertama saya sampaikan, tonton sampai habis ya videonya di Kontreng Fans Club ya. Nah, Kontreng Fans Club, konslet tanpa aliran listrik. Kaosnya bisa dipesan, Mbok. Ya, ke Mbok Diana pesannya, tapi bukan ke saya karena saya bukan penjual. Kalau Anda memang mau gabung di Kontreng Fans Club. Halo, selamat malam ya. Oke, kali ini di Hong Kong tentang pandemi masih sama ya. Masih sama, di mana pemberitaan tiap hari akan menjadi satu hiasan dinding media sosial maupun berita online di Hong Kong. Di antaranya hari ini ternyata ada kasus kisaran 3.000 lebih ya, meskipun itu reaktif atau positif dinyatakan demikian. Itu di dalam berita. Faktanya bagaimana? Saya juga tidak tahu ya, tanyakan sama rumput yang bergoyang. Apapun itu pemberitaannya, is fine. Kita tetap biasa saja, bekerja seperti biasa ya kan, dan tetap jaga diri, jaga imunitas Anda, dan satu lagi, jaga pola makan, jaga pola pikir. Kalau tidur nggak cukup, nggak apa-apa ya kan, karena apa? Mau panfa, kerjaan kita live in 24 jam di dalam rumah majikan yang notabene tidak ada jam kerjanya. Tetapi jika kawan-kawan mengalami gejala yang tidak enak badan, capek, tenggorokan gatal ya kan, terus ada panas di mana melebihi dari 37 derajat, sampaikan kepada majikan. Ada besar kemungkinan itu adalah tanda-tanda, tetapi belum tentu Anda positif. Tapi satu, jangan panik ya. Oke. Kalau ternyata Anda dinyatakan positif, dari hasil tes Anda harus bagaimana? Nah, pertanyaan ini sudah sering dibahas akhir-akhir ini oleh saya. Sapa sing bahas, gak eneng mergakno. Ya. Oke ya. Kalau Anda positif, yang pertama jangan panik ya. Dan lakukan langkah terdini, yaitu satu, minum air yang cukup, airnya air hangat. Kalau ada madu, boleh dicampur dengan madu ya. Terus yang kedua, cek suhu tubuh setiap 4 jam sekali. Kenapa Mbak setiap 4 jam sekali? Karena kalau ternyata suhu tubuh Anda itu melebihi dari 37 derajat, sorry ya, 37 derajat, artinya Anda adalah sudah demam ya. Nah, untuk itu Anda harus meminum Panadol atau mungkin paracetamol untuk meredakan suhu panas Anda ya. Tapi setiap 4 jam sekali kan harus dicek, karena obat tersebut reaksinya adalah 4 jam sekali. Nah, berkelanjutan ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, dan berusaha untuk memisahkan diri dengan yang ada di rumah majikan ya. Maksudnya kalian harus pakai masker, tidur pun harus pakai masker ya, karena tidak boleh bersentuhan langsung. Meskipun kontak langsung, di sini majikan pun juga harus sama mengalami seperti kalian. Jadi di dalam rumah itu isolasi mandiri, karena untuk saat ini rumah sakit belum ada tempat ya, tempatnya masih penuh ya kan. Dan kalau kalian akan dimonitor oleh pihak kesehatan, ikuti instruksinya pihak kesehatan ya. Kalau nanti disuruh tes, berapa hari berikutnya disuruh tes, ya ikuti, ambil tesnya dan ikuti. Nah, kalau ternyata Anda belum ada perubahan dan Chung Yim Chung, lete to hayu Taifan, hai koko yiyun, engkan juga. Jadi nggak usah takut, ikuti saja. Apakah nanti biayanya bagaimana Mbak Kontreng? Kan biayanya nggak ditanggung sama asuransi. Nah, ini yang sering menjadi isu ya, hingga kemarin ada teman-teman kita membuat isu, bagaimana ini dipecat dan lain sebagainya. Tidak ya, karena setiap dari kita pun juga nggak pengen dong kena ya kan. Tidak hanya majikan saja, setiap dari kita tidak mau terinfeksi virus tersebut ya. Tetapi kalau ternyata Anda terinfeksi, nah di sini terus Anda diterminate, itu tidak benar ya, tidak boleh diterminate. Nah, terus lagi kalau dibawa ke rumah sakit, otomatis kalian harus tinggal di rumah sakit mengalami perawatan ya, ibaratnya karantina di rumah sakit, kemudian dicek, dirawat secara khusus ya kan. Nah,
otomatis tidak bekerja. Lalu bagaimana dengan gajinya? Well, di buku ini ada, ya. Di buku ini ada yaitu Employment Ordinance. Termasuk di kontrak kita ada memang, tetapi di kontrak kita tidak didetailkan. Jadi detailnya di buku ini. Kalau untuk teman-teman yang berbahasa Indonesia itu ada di buku kuning biasanya, ya, atau Know Your Right. Nah, itu ada. Nah, di sana dijelaskan jika teman-teman itu berhak beberapa cuti tambahan, di mana menjadi hak PRT di Hong Kong, ya. Itu seluruh PRT, apapun kewarganegaraan Anda, entah Filipina, Nepal, Indonesia, tidak menjadi masalah. Jadi itu adalah hak setiap PRT, di mana ada maternity leave dan ada sick leave. Artinya di situ maternity leave adalah cuti kehamilan atau cuti melahirkan. Nah, untuk sick leave ini adalah cuti sakit. Bagaimana cara mendapatkan cuti sakit? Well, cara mendapatkan cuti sakit adalah Anda harus mendapatkan surat keterangan dokter. Jadi tidak melulu Anda, Mbak, aku loro, aku oleh istirahat ora, berarti aku oleh cuti sakit dong. Tidak, ya. Jadi kalau Anda mau mengambil cuti sakit, Anda harus mendapatkan bukti surat dokter dulu. Nah, dokter menyatakan Anda harus istirahat sekian hari. Nah, di situ artinya dalam sekian hari ini Anda tidak bekerja. Nah, tapi karena kalau Anda tinggal di rumah majikan, otomatis berbeda. Kalian mungkin akan tetap harus bekerja, ya. Nah, terus kalau sepenuhnya tinggal di rumah sakit, bagaimana Mbak? Di karantina otomatis tidak bekerja dong. Nah, itu tetap berhak atas gaji, ya, tetapi tidak full gajinya 1 hari. Gajinya hanya 4/5 dikali gaji per hari, atau dikali gaji standar, itu juga bisa. 4/5 dikali gaji standar itu adalah gajinya dikali harinya. Berapa lama Anda tidak bekerjanya, seperti itu. Nah, sementara untuk hak libur sakit ini bagi setiap PRTA, kalau Anda sudah bekerja 1 tahun, Anda hanya 2 hari terbayar full kalau dalam 1 bulan, ya. Artinya menunggu 1 tahun dulu baru dapat. Nah, terus itu apakah bisa diakumulasi? Sejauh ini penjelasan dari labor tidak ada bisa diakumulasi atau tidak. Namun jika Anda mau mengkonsultasikan, boleh langsung menelpon labor departemen, ya. Hotline-nya nanti akan saya sampaikan di link, jangan khawatir. Jadi jangan bertanya lagi, Mbak Kontreng hotline labornya mana? Nanti kalau disuruh Google nggak mau, ya. Jadi videonya harus ditonton sampai habis, seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau setelah ternyata positif dan kemudian negatif, ya kan, atau artinya sudah sehat kembali Mbak Kontreng, kemudian majikan menterminate, bagaimana? Ya boleh, itu hak majikan, ya, itu hak majikan. Yang dipastikan teman-teman tetap memperhatikan hak-hak kalian terpenuhi, dan ingat, jangan tanda tangan sebelum kalian membaca. Jangan tanda tangan di kertas kosong. Ingat, jangan tanda tangan sebelum kalian membaca, sebelum kalian memastikan hitungan uangnya, dan juga jangan menandatangani kertas kosong. Sepertinya ini pernah saya bahas di awal-awal COVID dulu. Ada mbaknya yang datang dari Indonesia, dan ternyata dia dinyatakan positif di saat itu kedatangan. Akhirnya dia dikarantina. Setelah karantina selesai, majikan meng-cancel. Bagaimana? Sama, dia masih boleh kok mencari majikan lain. Diterminate setelah mendapatkan keterangan positif, ya. Tetapi menunggu setelah dia negatif. Majikan menterminate dia. Kemudian dia mencari majikan baru, dan kebetulan bersyukur mbaknya ini karena majikan barunya tidak mempermasalahkan, ya. Karena sekali lagi di sini peran staf agensi juga dibutuhkan, ya. Kalau kali ini dalam kondisi seperti ini, peran staf agensi sangat dibutuhkan untuk menjadi mediator yang baik, ya Mbak, buat staf agensi ini, ya. Karena nggak semuanya staf agensi itu mau menjadi mediator yang baik, ya kan. Kan kita saling membutuhkan, ya, di sini baik agensi, PMI sendiri maupun majikan, kita adalah mutual need, ya, di sini. Nah, bagaimana menyampaikan kepada majikan agar tidak terjadi kesalahpahaman? Oke, well, di sini mungkin jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, bolehlah, ya, kolom komentar nanti akan kita bahas
Ya, sebenarnya banyak topik di sini tentang buruh migran itu tidak akan pernah ada habisnya jika dibahas, dan kita mengulang dan mengulang serta mengulang, ya kan. Namun tidak mengapa, Kontreng akan tetap mengulang dan mengulang, tidak ada masalah. Karena memang ya itu concern saya, ya kan. Dan saya senang melayani teman-teman, tetapi dengan satu syarat. Video ditonton sampai habis, harus baca dulu baru bertanya, ya. Jadi jangan kalian langsung tanya, langsung inbox, apalagi kalau kalian merasa mengikuti page-nya Kontreng, ya, page-nya Kontreng, ingat fanpage ya, jadi bukan Facebooknya saja tapi fanpage, karena kalau Facebooknya Kontreng itu kan gaduh-gaduh mbak ya postingannya, ada kadang konslet, ada kadang gila, ada kadang edan ya toh, ya itulah konslator ya. Tetapi kalau di page, di halaman Facebook Kontreng yang tanpa tok, Kontreng yang tanpa tok, di situ murni informasi semuanya. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti jika memang dirasa itu bermanfaat. Terus untuk channel YouTube-nya Kontreng Fans Club. Terus untuk websitenya ya Kontreng Stock lagi, Kontreng Stock. Nah, kalau kalian di Google mencari apa yang kalian cari, kata kuncinya, judulnya, kemudian ditambah Kontreng, itu akan keluar semua. Semua yang kalian cari ada. Nah, ibaratnya Google itu adalah penyaji menu. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Tidak harus tulisan Kontreng juga. Tapi kalau ternyata yang Anda temukan adalah tulisan Kontreng, harap diperhatikan bagian mana yang Anda tidak paham. Tolong di screenshot, kasih ke saya. Saya akan menjelaskan. Tidak bilang, Mbak saya sudah googling banyak tulisannya, tapi saya tidak mengerti. Artinya Anda tidak membaca tulisan saya. Jadi kalau saya ketusi, jangan sakit hati dong, oke? Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye!